warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Segenap pimpinan negara yang saya hormati, Pak Haji Maulana, keluarga dan teman-teman seluruhnya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Senantiasa dimudahkan semua urusan dan mendapat limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari bersama-sama kita memulai kajian pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam hidup ini seringkali apa yang kita lakukan, baik berupa ucapan, tindakan, tidak bisa lepas dari apa yang kita amati dari orang lain. Itu yang kadang-kadang membuat hidup ini makin ribet. Semua akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh agama kita itu selalu saja ada tantangan. Misalnya, kita sih pinginnya ikhlas, pinginnya tulus, pinginnya bekerja tanpa pamrih. Tapi kadang-kadang ada perlakuan yang kita terima yang tak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya gitu. Atau kita pinginnya sebenarnya bekerja ini maksimal, disiplin, sesuai dengan tuntutan, tepat waktu. Tapi kadang ada teman-teman yang kita nilai kurang disiplin tapi dapat penghargaan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu yang menurut kita itu positif, tapi di luar diri kita itu ada hal-hal yang membuat kita tidak jadi berperilaku itu. Apalagi mohon maaf, kita tinggal di negara yang hari ini tadi saya macet. Salah satu di antaranya adalah ada penutupan akses jalan karena ada pejabat yang mau datang. Ada yang lewat Ciputat ya, misalnya. Kita pengen, tapi kadang-kadang seperti itu. Kita ingin perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati, hari ini coba kita kaji hal-hal yang terkait dengan keseharian saja ya, tentang kebersihan hati kita. Saya mau buat contoh sederhana, Mbak Eni, mohon maaf ya, ini buat contoh saja Mbak Eni ya. Teman-teman, saya mau buat semua fokus. Ini Mbak Leni kebetulan duduknya dekat Pak Maulana. Kira-kira setelah pengajian ini, tiba-tiba saja Pak Maulana ngasih $100 ke Mbak Leni. Ini misalnya atau beneran? Karena ada. Lalu saya mintakan di rumah nanti. Oke. Pak Maulana ngasih $100 yang harusnya dipersiapkan nanti tanggal 21 dikasih sekarang ya. Mbak Leni, saya mau tanya, Mbak Leni kalau misalnya tanpa disengaja, nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba disengaja dikasih cash $100 Pak Maulana, apa perasaan Mbak Leni? Ya saya tanya Mbak Leni, Mbak Kumi yang jawab sih. Hebat ini, yang dikasih Mbak Leni yang seneng orang lain. Ini yang luar biasa. Mbak Leni senang, bahagia. Apa yang diucapkan Pak Maulana? Alhamdulillah, terima kasih.
Mbak Kurnia lihat bayi dikasih senang. Senang banget. Apa kira-kira? Apa yang diucapkan kemarin? Dibagi. Terima kasih. Apa tadi? Bagi-bagi. Bagi-bagi dong. Apa yang dilakukan Mbak Deni ini disebut dengan syukur. Syukur itu ada dua. Berterima kasih kepada Allah Sang Pemberi Karunia. Yang kedua, berterima kasih kepada perantara iman. Terima kasih Pak Maulana. Lebih sempurna lagi kalau itu uang traktir teman-teman. Tapi ini fiktif Pak. Fiktif. Ini ngasihnya pagi Mbak Deni. Pagi ya. Dikasih berapa tadi? Tanpa disengaja juga, pas lagi Mbak Leni beberes atau apa, lihat Pak Maulana, ternyata Mbak Ais dikasih $200, Bu Nini $200, beberapa dikasih, Pak Sul kasih 300, ternyata Mbak Leni dikasih paling dikit. Masih bersyukur nggak kira-kira? Bahkan ada mohon udah betul-betul karyawan paling males nggak pernah masuk nyebelin. Dikasihnya lebih dari Mbak Leni. Mbak Leni masih bersyukur nggak itu? Enggak. Sebagai Sebentar, bagi manusia normal dulu. Sebagai manusia normal, umumnya pasti ada rasa kok begitu gitu. Tapi kan dibalik lagi, oh ya emang kita udah segitu kali ya Allah juga aja terima. Itu ngasihnya ngasihnya sore. Itu ngasihnya sore. Ada rasa gini ya, Pak Maulana, aku yang rajin, yang tekun dikasih 100, itu teman-teman kasih 200, bahkan yang males dikasih 300. Itu ada rasa tidak sebersyukur pagi tadi. Beda ceritanya kalau Pak Maulana ngasihnya, Mbak Leni nggak tahu. Mbak Leni ngasih, Mbak Leni sama sekali nggak tahu. Kira-kira berubah nggak perasaan itu? Rasa syukur tadi nggak berubah, karena nggak tahu. Nah, makanya Pak Maulana ngasihnya jangan tahu Mbak Leni ya. Iya. Gini. Akan beda lagi kalau malamnya habis kegerutu, datang terlambat dikasih 200. Polanya nambah lagi ke Mbak Leni. Maunya berapa Mbak Leni? Tahu berapa lagi? 400. Misalnya. Akan beda lagi. Oh, ternyata ini beda. Yang dikasih tadi dengan ini beda lagi. Mbak Leni yang tadi ini ya, nanti setelah ini 2 bulan gaji Mbak Leni ya. Ini bagian dari kemarin penghargaan perusahaan atas kinerja Mbak Leni, Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini kisah sebenarnya sering kita temukan, bukan hanya sebagai pribadi, tapi kadang-kadang kita melihat ya, maaf ya, ini perusahaan biasa-biasa aja, customernya banyak, pelanggannya ramai. Allah kemudian memperlihatkan di hadapan kita ada perusahaan yang maaf bekerjanya di bawah kita, tapi ramai. Pasti yang diandelin. Kemudian muncul rasa yang tadi Mbak disampaikan itu. Kalau gini amat ya, Tuhan nggak hadir, nyalain Tuhan. Gini amat ya nasib gue gitu ya Pak. Iya, begitu. Kok gini amat. Dan kedua, rasa syukurnya hilang. Kalau sudah rasa syukurnya hilang, kemudian ada rasa hasad. Apa itu hasad? Bapak Ibu boleh buka dalam surat Ali Imran ayat 120. Hasad itu pengertiannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jadi ada orang-orang di luar sana, in tamsaskum hasanatun, kalau engkau memperoleh kebaikan, memperoleh keberuntungan, memperoleh hadiah, memperoleh rezeki, tasuhum, orang-orang malah sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun
yafrahu biha. Tapi kalau kau mendapatkan bencana, dapat musibah, dapat kesusahan, dapat penderitaan, kesulitan, yafrahu biha, mereka malah senang. Ini definisi hasad. Kalau dibuat singkatan itu katanya SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi orang senang malah dia sedih. Apa penyebabnya? Satu, kita tahu tadi. Coba kalau Pak Maulana tadi memberikan kepada yang lain tanpa sepengetahuan Mbak Leni, saya yakin tetap rasa syukur itu ada. Jadi seringkali kenikmatan yang dirasakan orang lain dan itu di depan mata kita, kita suka menganggap dia nggak pantas dapat gitu. Harusnya kan aku. Nah, itu namanya hasad. Dia kan nggak sebagus aku kerjanya. Itu namanya hasad. Itu namanya dengki. Bapak Ibu yang saya hormati, dosa pertama kali yang ada dalam kehidupan ini adalah dosa dengki. Dengkinya siapa? Dengkinya iblis pada Adam. Kami binar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, Adam dari tanah. Adam diberi nikmat luar biasa. Maka kemudian iblis melakukan rekayasa, melakukan tipu daya. Sebenarnya dalam agama kita, kalau kita kaji Al-Quran itu nggak ada istilah pohon khuldi, nggak ada. Syajaratul khuldi itu istilah buatan iblis. Khuldi itu artinya kekekalan, pohon keabadian. Nah, iblis menyebarkan hoax tentang khuldi karena hasadnya, dengki. Nah, nanti kita lihat dalam keseharian ya. Saya ingin coba ajak Bapak Ibu melihat keseharian kita. Jadi ada orang begitu dia nggak suka dengan temannya dapat nikmat, dia langsung melakukan upaya-upaya gimana agar temannya ini binasa. Minimal kayak dia lah, itu iblis. Begitu Adam berketurunan, maka darah yang pertama kali membasahi bumi itu darah hasad, darah dengki. Dengkinya siapa? Qabil kepada Habil. Kan dulu Nabi Adam itu kalau Siti Hawa maksud saya ya, kalau punya keturunan berpasang-pasangan, ya, Qabil dengan Ikrimah. Jadi pasangan Qabil itu sebenarnya lebih cantik, tapi akhirnya karena ada kawin silang, waktu itu masih boleh ya incest itu karena belum ada orang lain. Maka dengkilah terjadi permusuhan. Dan maka kemudian dari dengki atau hasad ini turunannya banyak. Dia akan melakukan segala upaya, yang penting temannya ini, partnernya ini, atau pesaingnya ini, dia bisa kalah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya boleh buat semacam ilustrasi sederhana gini. Jadi kalau orang berkompetisi yang sehat kan gini, nah, jalan, siapa yang duluan. Tapi kalau sudah ada hasad dalam diri seseorang, maka ketika jalan gini, kok dia terlambat, dia nggak kesini. Kalau itu tujuannya dia nggak kesini, tapi apa? Yang penting sama-sama gagal. Itu udah tingkat tinggi tujuannya. Hasad yang tingkat tinggi. Hasad yang tingkat tinggi ini, bahkan dia rela celaka. Yang penting temannya juga celaka. Dia bukan cuma berharap kenikmatan berpindah. Contoh di awal tadi, ketika Mbak Leni misalnya, maaf, hatinya bersih, baik, langsung dari rezeki memang sudah terletakkan, gak akan tertukar. Aku dapat 100, temanku 200 gak apa-apa, yang lain. Kalau kita mensyukuri itu, maka 100 ini berkah. Itu yang disebut dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur Allah akan tambah. Tambah bukan berarti 100 menjadi 200. Ini yang salah teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan satu kenikmatan dari Allah, mungkin melalui perusahaan, melalui orang lain, kita mensyukurinya dengan cara apa? Tanpa melihat orang lain, tanpa melihat, ih kerjanya sama, kenapa dia lebih? Atau sebaliknya, ih kok dikasih sama, aku lebih capek. Akan terkuras energi teman-teman untuk mikirin itu. Dan secara medis,
itu akan menguras hormon endorfin kita keluar, bukan menguras, memeras nggak keluar. Teman akan sedih, itu bisa jadi maaf asam lambung kambuh. Teman dapat bonus, kita yang dapat penyakit. Masih ingat cerita, saya terus terang senang cerita ini, walaupun cerita ini fiktif ya. Dulu idola saya ya, Kiai Zainuddin MZ kalau ceramah dia. Kebetulan saya pernah 2 bulan jadi asisten beliau ketika saya masih skripsi ya. Kiai Zainuddin kalau bikin dialog itu menarik sekali, itu ulama Betawi yang legendaris, dai sejuta umat. Saya tidak tahu ini imajinatif atau ini pernah terjadi. Jadi pernah ada 2 orang santri. Santri yang pertama, saya lupa namanya, Ahmad kalau salah, yang kedua namanya Umar gitu ya. Si Ahmad ini petani, nanam singkong, ubi, dan segala macam itu. Suatu ketika panen, si Ahmad dipilihlah singkong-singkong yang paling bagus, singkong yang paling mudah dinikmati, dikirim ke gurunya. Datang ke guru, assalamualaikum Pak Guru, Pak Kiai, salam. Udah Pak Ahmad, alhamdulillah singkong saya panen, ini singkong terbaik saya kirimkan buat Pak Kiai. Saya tahu Pak Kiai suka singkong. Aduh baik banget kamu Ahmad, terima kasih singkongnya. Ya Pak Kiai, saya cuma bisa ngasih ini. Dia pilih singkong terbaiknya buat Pak Kiai. Selesai, Pak Kiai baik, saya pamit, terima kasih. Sebentar Ahmad, sebentar. Pak Kiai manggil istrinya, Bu, Ahmad pulang mau dikasih apa? Kita nggak ada apa-apa. Oh iya, di belakang kemarin ada yang nganterin kambing, kita nggak ada yang ngerawat kambing. Dia datang bawa singkong, pulang, Mak, kamu mau nggak ini ada kambing kemarin yang ngasih kita nggak bisa. Ini buat saya Pak Kiai. Iya buat kamu, tolong merawat. Alhamdulillah, tulus ikhlas ngasih singkong, pulang dikasih kambing. Ikhlas, tulus. Bersyukurlah si Ahmad dengan kambing. Ya tutup kambingnya, ketemu temennya namanya Umar. Dari mana Umar? Dari Pak Kiai. Itu apa? Kambing. Dari Pak Kiai. Kamu dikasih kambing? Iya. Emang? Ya aku tadi bawa singkong. Datang bawa singkong, pulang dikasih. Otaknya Umar berputar pakai logika manusia. Datang bawa singkong, dia pulang dikasih kambing. Pak Kiai suka apa ya? Dia mampir beli durian. Singkong kasih kambing, durian pikir dia, tapi jangan-jangan kasih kerbau saya di sini. Oh udah Pak Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Umar aku, Pak Kiai ini saya lagi ada rezeki, habis menang tender proyek. Buat Pak Kiai saya berikan durian, montong, saya tahu kesukaan. Oh pinter banget kamu Umar, ini kedepanan saya. Oh iya, hebat, udah gini terus. Pak Kiai, Mas mau pamit. Bu, ini dia mau pamit, kita ada apa? Adanya singkong. Udah Umar, daripada kamu pulang gak bawa apa-apa, ini ada singkong buat kamu. Kira-kira apa perasaan Umar? Bukan, nggak ada syukurnya sama sekali itu, karena sudah terkontaminasi dengan si Ahmad yang nenteng atau apa bawa kambing, dan dia tahu, dia kepo bang, kamu kenapa dikasih kambing bawa singkong? Maka otak manusia normal itu berfungsi tadi. Nah seringkali kita kayak gini, bekerja itu bukan karena tuntutan pekerjaan, SOP yang diberikan, job list yang kita terima, tapi apa? Nah, kalau dia aja gitu dapat ini, aku juga bisa. Jadi kita ingin mendapatkan simpati pimpinan dengan cara bagaimana teman kita mendapatkannya, dan itu belum tentu. Kebetulan teman kita yang pernah mendapatkan reward dari perusahaannya, ketika itu perusahaan sedang jaya misalnya, atau sedang memang itu yang ada. Ini yang saya katakan tadi, yang disebut dengan la'azi dan nakum ditambah, itu jangan diartikan kalau kambing ditambah sapi, kerbau, bukan itu.
Ditambah itu adalah rasa. Saya pernah sampaikan dulu, saya mohon maaf kalau ini berulang-ulang saya sampaikan ya. Jadi ketika saya diajak Ibu Irma, Pak Asrul ke Makassar, saya sekamar sama Ustadz Iwan Zawawi, dan saat itu Allahuirham Ki Arifin Ilham datang ke kamar kami. Lalu beliau pas lagi bawa malu, kita ada acara buka puasa ya, Ramadan, saya masih ingat betul. Ngobrol-ngobrol di situ, dan itu pertemuan saya terakhir dengan Kiai Arifin Ilham sebelum beliau wafat. Ngobrol-ngobrol karena kita juga sama-sama kenal, ledek saya. Jangan ketemu saya lagi nanti kalau istrinya masih satu, gitu saya. Nah, kapan beliau kan sudah buka cabang ya, jadi saya kan belum masih. Online. Dan betul akhirnya nggak ketemu, jangan ketemu saya kalau saya masih satu. Nah, Pak Ustadz Iwan kan senang sekali bercanda ya, saya bercanda itu ada kalimat beliau yang saya masih ingat. Tapi akhirnya kita buka diskusi. Apaan itu? Ini Ustaz Sugiharto nggak pernah bersyukur katanya. Maksudnya Ustaz, buktinya istri masih satu. Kan Quran jelas, kalau engkau bersyukur pasti akan tambah. Ustaz Arifin itu sudah bersyukur beliau, karena istrinya apalagi kakek subur itu bersyukur banget. Siapa namanya dulu? Saya ya walaupun ada nuansa bercanda, saya sampaikan ke Ustaz, betul istri saya satu, tapi alhamdulillah saya bersyukur tidak ditambah jumlah istri saya. Saya katakan jumlah, aku bilang satu, dan insya Allah tetap satu saya bilang. Tapi karena saya bersyukur, maka Allah tambah. Kami tambah mesra, tambah romantis, tambah setia, tambah bahagia, tambah rukun, tambah damai. Tambah apa itu? Tambah izin katanya. Oh, kalau ke istri nggak boleh minta izin, cuma minta maaf aja. Kalau minta izin kata Ustaz Agung ya, yang penting minta maaf kalau sudah terjadi. Jadi la'azidannakum tidak selalu identik dengan quantity, tapi quality. Bukan kuantitas, bukan jumlah. Berapa banyak orang yang Allah tambah hartanya, tambah menderita. Pertanggungjawabannya dikejar-kejar KPK segala macam. Nah, NRA saya kira sering memberangkatkan atau memfasilitasi berangkat orang-orang yang saya seperti orang susah ya, susah buang duit lah gitu. Sering saya dicurhati, punya villa nggak mau ngakuin, aku nanti di daftar kekayaannya ditambah. Saya pernah diundang salah satu jamaah itu, pas saya turun pertama di garasi mobil, saya bingung, ini garasi apa showroom ya? Segala naik mobil ada. Dia bisa pakai berapa? Enggak. Saya pernah mengisi pengajian ibu-ibu, pas begitu masuk, Masya Allah, saya ke toko sepatu. Ternyata koleksi sepatunya tuh di etalase itu punya mama. Hah? Kata anaknya punya mamanya. Emang kalau pergi mau pakai berapa? Mensyukuri itu adalah bagaimana yang Allah titipkan kita bisa manfaatkan. Karena banyak kita yang mau miliki tapi nggak menikmati. Kita sering pakai fasilitas yang kita sendiri, maaf, nggak menikmati. Jadi saya sering sampaikan kepada orang-orang yang berpunya itu, tolong Bapak lihat yang Allah karuniakan Bapak pakainya itu. Jangan kita nggak dipertanggungjawabkan. Kembali kepada $100 yang diberikan Pak Maulana kepada Mbak Reni tadi. Jadi, Bapak, kalau saya ulang-ulang biar ada nanti. Kalau nggak ada juga, tinggal reprint. Jadi kalau 100 disyukuri,
diterima tanpa lihat bahwa temennya dikasih 200 atau bahkan ada 300, bahkan ada yang malas pun juga dikasih. Insya Allah tetap itu ada dalam benak kita dan kita akan manfaatkan. Apalagi tadi bisa ngajak ada teman. Tapi ketika yang 100 ini kita nggak syukur dan lihat teman yang 200, maka seolah kecil 100 ini. Segini doang Allah kasih. Banyak teman-teman yang punya handphone sekelas dengan saya, Samsung. Ya, maaf, mana grup Samsung. Itu awalnya menikmati betul, semua yang ada di handphone itu aplikasi lengkap. Tapi begitu lihat yang gaji di bawah dia punya Apple, pusing dia. Jadi nikmat nggak Samsung? Itu disebut dengan hasad tadi. Budak itu hanya bekerja kalau ada tuan. Pokoknya kalau pas nggak ada pengawas, ya diem. Tapi jangan bilang budak lo, jangan begitu. Kalau di Sunda budak itu anak ya. Budak itu budak bukan barudak ya. Budak itu bekerja kalau ada tuan. Kalau nggak ada dia kan. Itu roh Musa, itu roh dulu gitu. Kalau ada majikan dia kerja, kalau nggak itu katanya orang yang bekerja dan tingkatnya paling rendah. Di atas itu kayak pedagang. Kalau untung dia jalanin, kalau impas apalagi rugi, tar dulu. Benefit yang dia cari. Pak, tolong bantu kerjain ini. Aku dapat apa nanti? Ah, itu pedagang, niagawan, orang berniaga, bisnismen. Pertimbangannya apa? Untung rugi. Demikian juga beribadah. Beribadah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang kalau aku kerjakan ini dapat pahala sekian, kalau dapat ini dimudahkan sekian, itu dikerjakan. Kalau aku sedekah dapat ini, makanya ada orang sedekah punya target. Sedekah motor dapat mobil, sedekah mobil dapat pesawat dan itu. Nah, akhirnya apa? Begitu target tak tercapai, nggak sesuai ekspektasinya, dia kecewa. Kata Al-Ghazali yang tertinggi itu adalah kalau orang bekerja seperti orang bercinta. Dalam tasawuf namanya teori al-mahabbah, cinta. Ah, udah saya nggak usah ceritakan ini ya. Khusus untuk 17 Agustus ke atas ini. Yang paling dekat pengantin baru siapa kemarin yang sudah honeymoon? Gitu. Siapa? Aduh. Ya, nggak tahu Pak. Bapak bayangkan orang bercinta, bayangkan aja ya, gak ada yang diharapkan kecuali saling memberi, mempersembahkan yang terbaik. Yang dia miliki saya persembahkan semuanya, bahkan maaf yang paling berharga pun saya kasih. Saya nggak sampai hati melihat pasangan itu menderita kalau saya nggak berikan ini bekerja. Jadi bercintalah dengan NRA. Bercintalah dengan masyarakat sekitar, persembahkan yang terbaik, dan dia pasti akan memberi yang terbaik. Kalau dalam konsep tasawuf, kita mengenal seorang sufi wanita yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam sebuah puisinya, dan ini sangat masyhur sekali ya. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira gini puisinya. Ya Tuhan, aku beribadah bukan berharap surga. Tingkat tinggi ini. Aku tinggalkan dosa dan maksiat bukan karena aku takut neraka. Ya Tuhan, kalau saja aku beribadah karena berharap surgamu, tutup rapat-rapat pintu surga untukku. Kalau aku tinggalkan dosa dan maksiat hanya karena takut nerakamu, buka neraka untukku. Ya Tuhan, apalah arti surga bagiku tanpa cintamu? Neraka akan terasa nyaman bagiku asal Engkau terima cintaku. Dahsyat ini. Ya,
Mbak Leni jangan dipikir yang $100. Jadi jangan bekerja hanya gara $100 tadi. Jangan kita bekerja hanya ingin reward. Nah, ya, bagian keuangan boleh dicatat. Mudah-mudahan bekerja bukan karena gaji ya. Enggak ada yang jawab ini. Ini nasihat buat karyawan. Pada manajemen nasihat saya apa? Gaji karyawan dengan gaji yang paling baik agar karyawan ikhlas. Amin. Jangan memberikan penghargaan pada orang yang tidak layak diberikan penghargaan, apalagi di depan umum, akan membuat yang lain seperti Mbak Leni tadi pagi. Tadi pagi ya, sejam yang lalu maksudnya. Jadi kita tidak boleh hasad, tapi dalam Al-Quran kita juga harus berlindung dari orang hasad. Wa min syarri hasidin. Itu kan ada di doa. A'udzu birabbil falaq. Jangan beri peluang orang hasad. Makanya dalam agama kita tidak boleh kita ini vulgar memamerkan nikmat. Maaf, orang bermesra-mesraan dengan pasangan kan halal. Halal. Saya mau ciuman dengan istri saya halal. Tapi kalau di depan umum yang membuat para jomblo gigit jari, gigit apa saya nggak tahu. Itu jadi dosa saya. Sesuatu yang halal, Bapak punya handphone baru halal sah. Tapi begitu kanan kiri masih Samsung, tadi saya ceritakan, membuat jangan-jangan itu kasut, membuat orang jadi kotor hatinya, jadi ternoda jiwanya, itu jadi tidak bagus. Apapun yang kita lakukan ketika kita yakini bahwa kita itu terbaik kita, ini adalah anugerah terindah dari Allah untuk kita, bahagia hidup kita. Insya Allah. Kalau hidupnya bahagia, hormon endorfinnya terus keluar, hormon kebahagiaannya terus mencair, insya Allah kita juga sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani rohani, produktivitas meningkat, kinerja tinggi, insya Allah Nabi dapat bonus $100. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi saya sampaikan, barangkali ini sekedar pengantar. Sudah berjam 9 lebih. Itu belum. Itu memang kurang. Kurang banyak. Nggak jadi kamu buat pertanyaan jawab. Nggak apa-apa kalau masih ada yang mau sampaikan. Jadi intinya jangan kepo dengan kehidupan orang lain, karena itu akan menguras energi kita. Jangan kepo dengan nikmat yang diterima orang lain. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Tanya kok Pak Maulana Mbak Leni, kapan yang tadi $100? Oh iya. Terima kasih, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa katanya. Boleh dibuka jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kiat-kiatnya supaya kita itu terhindar dari penyakit iri hati dan hasad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Apa tadi satu? Syukuri apa adanya. Hidup adalah dua. Tidak perlu kepo dengan kehidupan orang, apalagi dengan nikmat yang diterima oleh orang. Pertama syukuri, yang kedua adalah tidak perlu kepo, apalagi sampai mempertanyakan, kamu bisa dapat dari mana? Nggak usah. Dan yang ketiga qanaah. Apa itu qanaah tadi? Menerima. Apa yang Allah takdirkan, yakini itu sebagai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pasangan kah, mau pekerjaan kah, mau tempat tinggal kah, keturunan kah, yakini itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri, nggak usah kepo dengan nikmat orang lain, qanaah, terima apa yang berkaryakan. Insya Allah kita nggak jadi tadi hasad iri dengki ya. Terima kasih ya. Ada lagi? Buru-buru kerja, mau buru-buru makan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebelum saya berangkat, saya punya banyak sekali tema yang saya mau sampaikan, dari mulai tema hijriyah, tema apa.
Tapi kemudian saya kena macet, di handphone saya ada WA masuk, dan itu terjadi di tempat kami mengenai reward yang kami berikan yang itu diperbincangkan. Akhirnya saya ingin memilih itu. Apa yang mau saya sampaikan ini nanti akan saya copy paste, saya sampaikan kepada karyawan saya 29 orang di aja. Karena apa? Ternyata kalau terlalu vulgar kita memberi dan yang lain melihat merasa nggak sesuai, itu menyebabkan keirian. Kami belum sebesar NRA, baru saja kami memberikan reward ya kepada beberapa itu. Tapi ternyata itu musibah. Maka kata istri, kita nggak ngasih apa-apa ya, gitu. Nggak juga kayak gitu. Jadi saya minta maaf, materi ini materi yang tadi keluar sekitar ya buncit gitu ya. Baru saya ingin mengajak itu ya. Tapi saya kira lebih relevan daripada saya bicara soal tahun baru Hijriah lagi kan. Apalagi tadi kata Pak Maulana, ini bukan yang pertama kan pengajian kita. Sudah sebelumnya ada pengajian setelah hajian kan gitu. Baik, mari kita sempurnakan dengan berdoa bersama-sama. Kita tengadahkan tangan, kita tundukkan kepala. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Puji syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keyakinan, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat persahabatan, nikmat-nikmat lain yang kami tidak sanggup menghitungnya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan dengan segala nikmat ini membuat kami semakin rajin beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat ini membuat kami semakin peduli pada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa memanfaatkan nikmat ini untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai nikmat yang kami miliki membebani hidup kami, baik dunia maupun akhirat ya Allah. Jangan sampai nikmat yang Kau titipkan kepada kami menodai jiwa kami, mengotori hati kami, sehingga kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan tempat kerja kami sebagai tempat kerja yang berkah. Jadikan lingkungan tempat tinggal kami lingkungan tempat tinggal yang berkah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berkah. Jadikan bangsa dan negara kami bangsa yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.